Di sini. Kalau tadi letak astronomis, kita beralih ke letak geografis. Oke, letak geografis itu kalau kita pahami bagaimana satu wilayah, ya, entah itu benua, entah itu negara, entah itu regional, berkaitan dengan posisinya di antara beberapa wilayah lainnya. Oke ya. Nah, di sini disajikan soal. Perhatikan ilustrasi berikut. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Oke. Pasifik. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia banyak dilalui moda transportasi baik laut maupun udara, sehingga mengakibatkan Indonesia berada dalam wilayah persilangan. Nah, yang ditanyakan dampak sosial dari persilangan tersebut. Oke. Nah, di sini Kakak ada peta bagaimana kondisi Indonesia ini sebagai suatu wilayah persilangan secara geografis ya, Adik-adik. Nah, di gambar di sini ada benua Asia di bagian utara ya. Kemudian di selatan ada benua Australia. Kemudian benua Kemudian daerah persilangan lainnya mana nih Kak? Ada yang namanya Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Kondisi persilangan ini tentu akan berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Nah, dampaknya apa nih kira-kira? Oke, kita lihat ya. Indonesia menjadi wilayah perniagaan terbesar di dunia. Betul nggak? Secara sosial. Betul. Perniagaan, betul. Kenapa bisa bilang betul? Yuk kita pahami kondisi di sini perniagaan. Nah, perniagaan di sini berkaitan dengan bagaimana arus moda transportasi itu untuk menunjang perdagangan. Betul? Betul nggak? Kalau di perdagangan pasti berbau ekonomi. Berarti tidak termasuk sosial kan? Tidak termasuk sosial kan? Oke, yang kita cari sosial. Ya. Oke, nah kemudian yang B, Indonesia menjadi negara dagang dunia. Masih berbau ekonomi ya, karena berkaitan dengan perniagaan. Ya. Oke, apalagi nih kira-kira? Indonesia memiliki keragaman budaya, termasuk sosial atau gimana nih? Tidak. Sosial atau ekonomi? Termasuk. Sosial ya. Oke, kita lihat dulu yang D-nya. Indonesia memberikan hak khusus bagi pendatang asing. Nah, ini lebih kepada politik. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Ya, Indonesia memiliki keragaman budaya. Kenapa kayak gitu? Oke, kita pahami Asia dan Australia. Kalau kita pahami perlintasan perdagangan dunia yang melewati Indonesia tentu membawa pengaruh yang positif, tidak hanya dilalui tapi juga banyak interaksi ya. Nah, interaksi ini kalau kita pahamin yang kayak gimana nih dengan masyarakat di Indonesia? Nih, kalau kita pahamin interaksi di masyarakat di kita tentu tidak hanya sebatas komunikasi ya, tapi juga ada pertukaran budaya. Oke, paham ya? Nah, pertukaran budaya ini dampak signifikannya apa terhadap masyarakat Indonesia? Yakni memperbanyak atau menambah keragaman budaya Indonesia. Jadi kalau kalian pahami kenapa bisa Indonesia ini kehadiran Islam contoh ya. Terus ada lagi budaya Arab, ya kan? Kemudian oleh bangsa kolonial sendiri kalau kita pahami ada musik roncong, itu datangnya dari mana? Kalau bukan dari Portugis. Oke. Paham ya? Jadi kenapa Indonesia menjadi negara yang heterogen tidak terlepas dari kondisi geografis. Oke, sampai sini paham Adik? Paham ya? Paham. Oke. Kita lanjut. Tadi jawabannya apa nih di sini? Keragaman budaya ya. Oke. Oke, kita lanjut di sini.
ada letak geografis. Nah, letak geografis ini, barusan geografis ya. Di sini kita bahas tentang geologis. Geologis. Oke, letak geologis, apa yang membedakan dengan letak geografis, adik-adik? Ayo, letak geologis apa yang membedakan dengan letak geografis? Letak geologis lebih menitik beratkan kepada lempeng buminya ya, bentuk daripada topografi atau kenampakan bentuk muka buminya. Paham? Oke, jadi di sini yang namanya topologi atau topografi ini tidak hanya bentuk muka bumi yang terlihat atau kita fahami tampak secara kasat mata, tapi juga berkaitan dengan dasar bumi. Nah, geologis kita pahami lempeng bumi ini ternyata berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di mana aja nih Kak? Nah, ingat ya, Indonesia itu pertemuan daripada beberapa lempeng dunia. Nah, di sini ada kita ketahui ada di gambar ya, di paparan Sunda itu lempeng Asia. Kemudian Sahul sendiri dari lempeng Australia. Terus Kak, di tengah-tengahnya ini wilayah Sulawesi merupakan lempengan peralihan. Paham Adik sampai sini? Kalau di sini Asia ya. Benar. Kalau di sini Australia, terus wilayah Sulawesi dia menjadi wilayah tersendiri yang namanya peralihan. Oke, paham sampai sini Adik ya? Nah, kita berlanjut ke soal. Perhatikan ilustrasi berikut. Letak geologis Indonesia berada di jalur pertemuan 3 lempeng. Nah, ini Kakak sampaikan tadi ya. Kalau dari Asia ada lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Pasifik, terus ada lempeng Hindia. Oke, berdasarkan sejarah geologi, wilayah Indonesia bagian barat adalah bagian dari benua Asia, itu yang Kakak jelaskan tadi ya. Kemudian Indonesia bagian timur adalah bagian daripada benua Australia, dan Indonesia bagian tengah adalah wilayah peralihan. Berdasarkan keadaan geologis, kepulauan di Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan daerah peralihan. Nah, Kakak jelaskan kembali di sini. Kalau yang namanya Dangkalan Sunda, ya, Dangkalan Sunda ini apa aja yang menjadi daratannya sekarang? Yuk, apa aja? Dangkalan Sunda. Apa aja yang bisa kita amati sebagai kenampakan buminya? Nah, kalau di sini bisa kita pahami Dangkalan Sunda yang wilayahnya dari paparan atau patahan lempeng Asia ada yang namanya Sumatera. Oke? Mana pulaunya? Nih, pulaunya. Ya. Bisa dipahamin ya. Kemudian ada Jawa. Pulau Jawa di mana? Di bawahnya bagian selatannya nih. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga ada yang namanya Kalimantan. Oke ya, Kalimantan bukan mantan ya. Nah, di mana? Nih, Pulau Kalimantan. Nah, ketiga pulau ini yang kemudian masuk ke dalam gugusan kepulauan Dangkalan Sunda. Oke, terus Kak, yang Australia, nah Australia berbeda. Kalau tadi Dangkalan Sunda sebelah barat, dia sebelah timur. Nih di Australia atau Dangkalan Sahul. Dangkalan Sahul itu meliputi apa aja wilayahnya? Yang pertama itu Papua, ya. Papua, benua Australia itu sendiri, ya. Terus ada apa lagi? Ada wilayah Nusa Tenggara. Oke, paham sampai sini Adek?
Oke, kita kembali ke soal ya. Kita kembali ke soal. Berdasarkan penjelasan di atas, manakah dampak negatif yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Indonesia? Yang ditanyakan dampak negatif, ya, dampak negatif dari yang paling mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Indonesia. Oke, kalau dibilang dampak negatif, bencana alam termasuk nggak daripada dampak letak geologis Indonesia? Termasuk. Kenapa tuh? Termasuk. Kenapa dia termasuk sebagai dampak negatif? Karena Jawab, Fis. jawab. Kenapa? Ayo, dengan adanya letak geologis ya, tentu tumbukan, tahu tumbukan Bukan. atau Iya. pergeseran Alam. pergeseran apa nih? Tanah, yakin? Bukan. Pergeseran Lempengnya apa ya. Lempeng. Bedanya tanah sama lempeng itu apa? Kalau Lempeng bumi. Nah, iya, lempeng bumi. Kalau lempeng itu adanya di dasar daripada kerak bumi ya. Tapi kalau yang namanya tanah tentu dia ada di permukaan. Tanah itu hanya bagian luarnya. Lempeng itu bagian dasar atau lebih dalam daripada kerak bumi. Oke, terus Kak, kalau misalnya bencana alam ini meliputi apa aja? Contoh adanya Tsunami. ya. Ada apa? Tsunami. Ya. Tsunami. Kita bilang tsunami di Aceh kemarin ya. Itu hasil daripada tumbukan atau pergeseran lempeng dari salah satu gempa tektonik ya. Gempa apa? Tektonik. Tektonik. Oke, siap. Gempa tektonik ini yang kemudian mengakibatkan pergeseran wilayah Sumatera. Di mana nih tepatnya? Nih Kakak kasih tahu ya, di wilayah Pulauan Simelu, termasuk dalam provinsi Aceh. Nah, gempa di sini berdampak luas tidak hanya di Indonesia, wilayah Asia Tenggara, bahkan sampai dengan Afrika, India juga terdampak. Nah, besarnya gempa dari gempa tektonik ini mengakibatkan terjadinya tsunami atau gelombang pasang air laut yang tingginya itu dari penuturan daripada warga Aceh bisa sampai dengan 20 bahkan 30 meter di atas permukaan bumi. Paham Dede ya? Nah, begitu besarnya tsunami ini, kalau kita pahami korban jiwanya itu sampai 200.000 orang ya, 200.000 orang lebih. Itu yang baru jadi korban yang diketahui. Yang belum diketahui lebih besar lagi daripada itu. Nah, kira-kira hampir 1,5 juta orang waktu itu menjadi korban daripada keganasan tsunami, bencana alam tadi ya. Oke, nah di sini berarti bencana alam ini kita masukkan sebagai jawaban yang benar ya. Oke, kita lihat juga yang lain. B, memiliki banyak gunung aktif. Kalau banyak gunung aktif bisa dikatakan sebagai dampak negatif nggak? Dampak negatif. Ya. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa yo? Kenapa dia dibilang berdampak negatif? Kalau kita pahami dampak negatif daripada gunung aktif ya, lebih kecil ketimbang manfaatnya ya. Salah satunya apa? Kalau banyaknya gunung aktif itu kekayaan sumber daya yang kita pahami itu lebih banyak lagi. Contohnya mineral ya. Nah, mineral di sini kita ketahui nih ya, pasti ada unsur minyaknya kan? Iya nggak? Kekayaan minyak bumi ini yang bisa dikonversi menjadi sumber energi. Nah, lebih banyak mana dampak gunung aktif ketimbang dampak negatifnya atau positifnya? Nah, kakak bilang sih lebih banyak positifnya ya. Terus juga kalau di adanya gunung aktif, kita ketahui kan debu vulkanik, ya nggak? Ya. Debu vulkanik
bersifat apa nih? Negatif. Positif dong. Negatif hanya sementara, ya kan? Karena dia apa? Bisa dijadikan pupuk, ya. Iya nggak? Secara otomatis dia akan menyuburkan wilayah sekitaran gunung aktif tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nih kalau bencana alam tadi kita masukkan kategorinya benar, ya, sebagai dampak negatif. Kalau yang gunung aktif kita bilang salah. Oke, terus yang ketiga, memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. Nih, kalau berkaitan dengan panas bumi, benar nggak sebagai dampak negatif? A. Bisa? Benar bisa. Nih, kita lihat kalau dibilang panas bumi. Panas bumi adanya di mana nih? Nih di kampung kakak nih, di wilayah Sumatera Utara. Nah, di wilayah Sumatera Utara ini kita bisa pahami panas buminya dimanfaatkan sebagai energi geotermal. Nah, dari energi geotermal ini dikonversi menjadi energi listrik. Nah, lebih besar mana dampak negatifnya atau dampak positifnya? Oke, Besar positif. positif ya, kita anulir lagi. Oke, terus yang terakhir, memiliki kerawanan bencana. Nah, kerawanan bencana ini bisa kita pahami sebagai dampak negatif nggak? Ya, dampak negatif, tapi belum lebih tepat daripada bencana alam itu sendiri. Bencana alam itu sendiri liputannya luas ya, tidak hanya tsunami dan lain sebagainya, banjir, ya kan, air bah dan lain sebagainya. Oke, jawaban kita yang benar adalah yang A. Oke, sebentar ya, kakak jeda dulu. Kakak mau charger dulu. Kalian jangan ada yang sampai live daripada Google Meet-nya ya, cuma colok doang sih sebentar. Oke, siap bos. Ya Pak. Kucing. Halo, cek. Halo. Halo, Dede. Halo. Oke, kita lanjut ya. Ya. Kita lanjut di soal berikutnya.